Nah, saya punya lagi yang menurut saya penting disampaikan, itu ada istilah ma la yasa'ul muslimu jahlahu atau ma la yasa'ul muslima jahluhu. Dua-duanya boleh kalau dalam bahasa Arab. Yaitu konsep minimalis dalam minimalis. Yaitu konsep yang apa ya? Hal-hal yang harus diketahui oleh umat Islam semuanya. Nggak ada pengecualian. Contoh misalnya, kita harus bisa baca Quran dan harus hafal Quran, tapi tidak semuanya. Minimal Al-Fatihah karena dipakai dalam sholat. Kalau Bapak punya hafalan tambahan surah-surah lain di juz amma, apalagi sampai lebih, itu diapresiasi Allah dengan pahala. Tapi nggak mesti semuanya hafal Quran, jangan Pak. Ini perlu saya sampaikan. Ini masuk ke materi ketiga ya Pak. Ini harusnya pakai slide Pak, jadi kayak kampus. Jadi kalau Bapak nanti mendengar ceramah tentang keutamaan Al-Quran itu luar biasa Pak. Bahwa baca Al-Quran itu per hurufnya dapat 10 pahala. Bayangkan alif lam mim ada 3 huruf kata Nabi, pahalanya 30. Nanti orang yang hafal Al-Quran, orang tuanya akan diberikan mahkota. Lalu banyak sekali keutamaan ayat Al-Quran dalam hadis. Sehingga kemudian kayaknya anak kita harus masuk sekolah tahfidz kayaknya itu. Dan kita pun harus masuk sekolah tahfidz. Karena ada orang tua yang pengen anaknya hafal Quran supaya dia dapat mahkota. Lalu saya tanya, ente nggak pengen orang tua ente pakai mahkota juga? Pengen? Ya ente ngapalin juga. Jangan egois, ente pengen orang tua ente nggak dikasih. Lalu kayak kita harus membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, menghafal sebanyak-banyaknya. Di waktu yang sama nanti Bapak membaca keutamaan zikir. Ayat-ayat tentang zikir banyak, hadis-hadis tentang zikir banyak. Itu buku tentang zikir Pak. Baik zikir, redaksi zikirnya maupun keutamaan zikir itu tebal-tebal Pak. Segini-segini itu. Imam Nawawi punya Al-Adhkar, ada Tufatul Zakirin. Ada Imam Nasai punya Amalul Yaumi wal Lailah, Ibnu Sunni juga punya. Itu sebal-sebal kayak gitu, isinya keutamaan zikir dan bacaan. Pagi baca ini, sore baca ini, sebelum tidur baca ini, pakai baju. Banyak sekali. Lalu kayak kita harus selalu berzikir, saking pentingnya zikir. Lalu muncullah majelis zikir di mana-mana Pak ya, banyak sekali majelis zikir. Sehingga kayak waktu kita habis digunakan untuk zikir. Lalu ada bab penjelasan tentang keutamaan sholawat. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling banyak sholawatnya. Sholawat adalah ibadah yang bisa dipastikan tidak ada riya dan pasti diterima. Sholawat adalah begini-begini. Nanti muncul majelis-majelis sholawat di banyak tempat. Lalu ada bab keutamaan tentang belajar ilmu. Betapa penting belajar ilmu itu. Bahwa orang yang berilmu, orang yang belajar itu keluar rumah dianggap sabilillah sampai dia pulang. Bahwa orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang biasa, sebagaimana bintang daripada matahari daripada bintang, atau Nabi dengan umatnya, dan seterusnya. Sehingga kayak kita harus setiap hari belajar. Masalahnya ada lagi bab tentang keutamaan jihad. Jihad adalah ibadah yang paling baik. Orang yang meninggal karena jihad itu di akhirat tuh nggak pakai dihisap langsung masuk surga. Bukan cuma dia berhak memberikan syafaat bagi orang lain. Yang lain masih harus ngantri, check in, boarding, masuk surga. Orang yang jihad langsung. Sehingga kita harus berjihad. Masalahnya Bapak harus baca Quran, harus zikir, harus berjihad. Itu kayaknya susah dilakukan. Karena ada lagi hadis keutamaan tentang berbakti pada orang tua. Gimana caranya kita berbakti kalau kita harus baca Quran terus, lalu orang tua minta bantuan? Gimana caranya kita berjihad kalau kemudian jihad itu butuh fisik yang kuat, sementara kita harus menghafal, membaca, mengulang bacaan, dan seterusnya. Nah, dalam perspektif saya, itu kita disuruh milih Pak, ibadah yang cocok buat kita. Kalau Bapak cocok baca Quran, nanti Bapak akan masuk dalam kategori ahlullah wa khossatuhu. Nanti Bapak mulia dengan Qurannya. Tapi mungkin bagian lain jadi kurang dikit.
Nanti kalau Bapak memilih menjadi jihad, ya Bapak mungkin nggak banyak baca Quran. Karena orang yang berjihad kan harus fisiknya kuat, harus melatih kemampuan bela diri, kemampuan bertahan, survival, dan saya nggak tahu istilahnya apa begitu. Itu dipilih, bukan dilakukan semuanya. Mana yang cocok buat kita, mana yang bisa kita lakukan sesuai kapasitasnya. Lalu kita ngomong masalah kedermawanan. Wah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Betapa pentingnya kedermawanan. Masalahnya kalau orang itu penghafal Quran, berarti dia susah untuk bekerja secara optimal karena waktunya habis untuk membaca dan mengulang hafalan. Kalau dia nggak bekerja, duitnya nggak ada, gimana mau dermawan? Terus gimana? Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa semua itu baik dan kita diminta memilih mana yang cocok. Jangan Bapak paksakan orang kalau nggak cocok.